Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham sektor finance, bank-bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BABP, kedelapan BEPIK, kesembilan RGRS, ke-10 Baca, dan terakhir BCIC. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang ditutup menguat 1,83% ke harga 1390. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBYB ini peluangnya minggu depan juga masih bisa naik ya. Cuman harga sekarang kurang ideal karena udah di area resisten. Dia hari Jumat itu gagal lewat 1400, tapi masih bisa ditoleransi lah kalau masih 10 poin ya di bawah resisten. Dengan kondisi seperti ini ya harus kembali rebound. Kalau Senin dia melanjutkan kenaikan, potensi menutup gapnya di 1560. Jadi peluang besar ditutup gapnya. Ya, asal hijau. Kalau dia ternyata candle merah apalagi tutupnya di bawah 1360, 1350 berpeluang lagi turun ke 1200. Tapi kalau saya lihat ya karena volume meningkat dan juga mungkin kemarin Jumat ada yang profit taking, tapi trennya masih potensi untuk rebound lagi ya, mencoba untuk breakout 1400. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang ditutup terkoreksi 2,26% ke harga 1725. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BNBA ini menurut saya jelek. Potensi tetap jebol tuh 1700-nya dan berpeluang ke 1600 lagi karena naik turunnya itu 200 poin dari 1600 ke 1800. Memang ada support minor di 1700 tapi kemungkinan besar bisa jebol ya. Pokoknya kalau besok tuh lanjut merah, peluang jebol dan berpotensi memang besok itu bisa lanjut merah. Jadi seperti itu untuk BNBA, lebih ke wait and see aja dulu. Kalau mau buy on weakness, buy on support ya tunggu di 1600 itu lebih bagus. Memang MACD-nya sudah mulai mengbentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, tapi teknikalnya kurang bagus ya. Ya mungkin bisa ada pantulan di 1700, cuman resikonya kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang ya cut loss-nya mepet. Kalau nggak mau cut loss mepet dan bisa ke trigger ya cut loss-nya di bawah 1600. Hitung-hitung aja risk reward-nya kalau berminat beli BNBA. Tapi kalau saya skip, mending BBYB ini yang ada peluang terus membentuk higher high, higher low, ya ada peluang lanjut ya. Kalau BNBA masih rawan kecuali besok Senin bisa tutup di atas 1800, itu baru menarik lagi untuk BNBA. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBHI yang ditutup di harga 4790 menguat 0,41%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BBHI sekarang dia ada di support kuatnya yang sebelumnya dulu itu rounding bottomnya semenjak 2021 ya harusnya dipertahankan lah ya. Dan ya kalaupun mau spek buy ya ini kesempatan. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 4790 membuat candle merah lagi satu, udah jual aja. Paling cut loss-nya mentok 2%. Karena kalau sampai jebol 4700 itu sangat berpeluang ke 4000 menguji neckline-nya ini lagi. Ya memang seperti itu namanya saham ya, kalau turun akan uji yang dulunya resisten jadi support ya. Ini resistennya dulu di 4000 ya akan jadi supportnya dan potensi mantul ya. Cuman kalau Bapak Ibu tetap hold dari atas 4700 nih, nggak mau cut loss 3%, kalaupun nggak mau cut loss ya Bapak Ibu siap dibawa turun sampai 17%. Itu aja resikonya karena ini ada indikasi pola dead cat bond. Ini dia turun, naik dikit, jebol nih. Ya kalau ini jebol ini ya kesini udah nggak bisa dihindar. Pelan-pelan pasti kesini. Bapak Ibu diiris pelan-pelan. Itu. Mending kalau saya cut dulu aja. 3%, 4% pun saya cut. Kalau dia hari Senin tutupannya di bawah 4.700. Tapi itu disclaimer on. Apakah harus di cut loss atau enggak ya tergantung masing-masing ya. Karena uang-uang sendiri kan profit juga yang nikmatin sendiri. Kalau cut loss juga rugi-rugi sendiri ya. Tapi keuntungan saya juga nggak ada. Kalau nyuruh Bapak Ibu cut loss, emang saya dapat untung nggak kan? Malah saya memberikan cara untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar. Tapi kan itu masih probabilitas. Mana nyamannya aja ya. Kalau Bapak Ibu mau ikut ya silahkan. Mau dimodifikasi juga nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk BBHI ya Senin harus rebound lagi.
BBHI. Langsung saja ke saham keempat ada Amar yang ditutup terkoreksi 3,27% ke harga 354. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar ini mencoba naik lagi. Dengan kondisi seperti ini Senin besok harus rebound dan kalau bisa tutup di atas 380 ya. Jadi cukup tinggi, dia harus naik sekitar 6% dia harus naik. Kalau dia jebol ya ke bawah lagi. Kalau ke 300 enggak, kalau saya lihat ya. Kalau memang mau uptrend ya, mentok-mentok dia turun 320, jebol 320 berarti lanjut downtrend. Itu aja untuk Amar. Jadi apakah menarik untuk Amar ya? Kalau nekat beli 354 sih, pokoknya dia tutup di bawah 350. Jual aja, paling mentok itu ya 4% lah. Target profit 380 tadi 5% dan bisa ke 400 dan dia mencoba untuk kembali menguji 400-nya. Kalau itu kembali di breakout tetap ada peluang untuk Amar, bisa ya. Masih sama target saya nutup gap price issue-nya ini ya minim-minim ke 500 untuk Amar. Jadi seperti itu. Untuk Amar langsung saja ke saham kelima. Ada BGTG yang ditutup menguat 1,44% ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BGTG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG juga jelek ya. Belum kemana-mana dan nggak menarik dan flow-nya juga belum ada. Jadi belum ada sentimen yang bagus untuk bisa mengerek harga BGTG. Kalau dilihat ini resistennya bukan di 155 tapi di 150 dan kebetulan di situ ada EMA 20-nya. Harga sekarang ideal nggak untuk beli? Nggak ya, mending wait and see aja dulu. Memang dia di area neckline 140 ya. Kalau dilihat juga ya belum menarik lah untuk BGTG. Kalaupun bisa rebound tipis ya, paling 3-4% dia rebound ya. Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya kalau berminat beli BGTG. BGTG masih downtrend. Kalau dilihat candle mingguannya juga belum bagus ya, masih arah bawah. Bulanannya juga jelek ya, dan malah bisa berpeluang lanjut turun nih. Kalau dilihat ya 120 itu potensi baru bisa ada pantulan. Jadi seperti itu. Untuk BGTG langsung saja ke saham ke-6. Ada BANK yang ditutup menguat 1,83% ke harga 1945. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BANK ada akumulasi, tapi yang distribusi juga cukup besar nih CMG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK kalau saya lihat ya, kalau mau bagus dia harus breakout 2000. Kalau dia break 2000 hari Senin itu potensi bisa lanjut tuh sampai 2200 nih ya. Tapi harus confirm breakout dulu BNBA, dan BNBA bisa aja habis breakout nih arahnya ke 2400 nih ya sini dan bisa konsol di area ini. Pokoknya jangan turun lagi lah dari 2000. Kalaupun yang mau spek buy di 1900 nih, atur bagaimana strategi aja ya. Misalnya dia jebol 1900 jual dulu ya, bisa seperti itu juga. Tapi kalau mau coba buy on breakout, nunggu dia breakout 2000 baru ikutan dengan resiko false breakout ya bisa juga ya. Banyak strategi yang bisa dipakai dalam trading saham. Semua ada berpotensi untuk bisa profit dan sesuaikan dengan profil resiko. Sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BANK kalau mau bagus ya harus kembali ke atas 2000 dulu, titik aman pertama BANK. Langsung saja ke saham ke-7. Ada BABP yang ditutup menguat 2,17% ke harga 141. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya BABP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP ada akumulasi dan tutupannya juga hari Jumat di harga penutupan ataupun pembukaan 3 hari sebelumnya. Jadi tetap ada peluang untuk BABP rebound lagi. Targetnya 150 ya. Untuk BABP apakah bisa spek buy di harga sekarang? BABP harga sekarang 140 ya. Pokoknya cut loss saja kalau dia jebol 140, bisa di 137, 136. Nggak perlu nunggu sampai 130 karena udah kelihatan nggak kuat kalau sampai dia gagal bertahan di atas 140. Kalau mau bagus besok Senin itu harus langsung rebound dan bisa tutup di atas 150. Seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham 8. Ada BEPIK yang ditutup di harga 154 menguat 4,76%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BEPIK ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEPIK bagus, dia kembali berhasil breakout 150 resistennya itu dan
Ini bisa menurut saya untuk spec buy, tapi kembali lagi disclaimer on, takutnya ini false breakout karena Bepik meninggalkan gap di 147 dan di 143. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Padahal ini menarik. Cuman sayangnya ada yang profit taking dan dia membentuk candle hammer terbalik. Ekor shadownya cukup panjang nih, hampir sama dengan body. Jadi ya tekanan seller juga masih kuat dari atas. Jadi lebih ke wait and see aja dulu lah. Siapa tahu dikasih koreksi ke 147, 150 itu ya itu area spec buy. Jebol itu ya jual dulu ya, atau kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 140 ya bisa juga ya. Jebol 140 baru cut loss ya, bisa seperti itu juga ya. Kalau mau bagus ya harusnya Bepik nggak turun lagi dari 140. Kalaupun turun ya mentok-mentok 140, mantul lagi ke atas, konsol dulu baru naik ya. Kalau sampai dia membuat low baru di bawah 140 berarti udah nggak kuat, lemah, dan potensi turun lebih dalam. Seperti itu untuk Bepik. Langsung saja ke saham ke-9. Ada GRS yang ditutup di harga 124 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGRS menurut saya juga cukup bagus. Dia rejection terus 3 kali dan bertahan di atas EMA 20-nya. EMA 20-nya juga sudah mulai melandai, nggak melengkung ke bawah lagi, dan EMA CD-nya juga sudah golden cross mengarah ke atas. Bar chart detoxnya juga terbentuk. Kalau ditarik tren dari Oktober 2021 memang belum lewat ya. Kuncinya memang 130. Kalaupun mau spec buy, ini bisa jadi ada pola pattern flag atau bendera ya. Ini tiangnya. Harusnya kalau mau bagus ya langsung rebound hari Senin. Nih targetnya 139 sampai 140. Tapi minim-minim dia bisa tuh ke 132 dulu ya. Untuk BABP. Jadi seperti itu untuk BABP. Kalau mau spec buy bisa seperti ini. Nggak perlu tunggu sampai di bawah 116, 112, pokoknya tutupannya di bawah 120, mending exit aja karena dia sudah gagal bertahan di atas EMA 20-nya. Ya udah berarti nggak kuat. Target profit terdekat 132, itu 6%, cut loss-nya 3,23%. Jadi risk reward-nya 1:2. Menarik. Memang tipis ya, tapi kalau dapat seminggu 6% ya cukup bagus. Di saham besok lagi, minggu depan cari lagi. Kan swing trade aja setiap 1 minggu. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk AGRS peluang tetap ada potensi untuk rebound Senin. Langsung saja ke saham ke-10. Ada Baca yang ditutup menguat 3,65% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Baca ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Baca juga bagus. Dia mantul terus dari 160 sampai 158-nya. Ya, nggak usah satu harga, mungkin aja seperti ini, atau 157 sampai 160 ya. Nih kelihatan. Dan sekarang memang udah nggak kidal kalau baru beli. Tapi kalau mau nekat beli, cut loss saja kalau dijebol 160. Risk rewardnya 1:1. Target terdekat 180, cut lossnya di 170. Seperti ini. Cut lossnya di bawah 160. Ini 8%. Rewardnya memang nggak seimbang ya. Karena memang kasih toleransi 2 atau 3 tick di bawah support. Itu baru cut loss. Tapi bagus ya. Untuk Baca kalau besok itu Senin langsung rebound 180, apalagi sampai ke 190 berarti udah valid tuh ya. Dia berhasil mengakhiri masa konsolidasinya ini. Nih anggap di sini ya 175 nih. Kalau dia break ini udah berhasil. Bahkan dia bisa ke 200 sampai 210. Ini ya kejauhan 210, 200 dulu aja. Yang penting dia berhasil breakout. Potensi tetap ada peluang untuk uji 175 sampai 180-nya hari Senin besok, seminggu ke depan. Seperti itu untuk Baca. EMA CD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross. Bar chart di atas juga meningkat. Jadi menarik untuk Baca. Cuman harga sekarang risk reward-nya sudah nggak seimbang kalau baru beli ya. Ya kalaupun nekat dan feelingnya kuat naik ya udah bisa aja. Yang penting punya trading plan, harus siap cut loss lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Baca. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BCIC yang ditutup menguat 8,8% ke harga 173. Kalau dilihat transaksi asing, net sell tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal potensi besar ini swing low dan arahnya ke atas, terdekat nutup gap di 183 dan ke 200. Berpeluang besar untuk BCIC mencoba lagi resistennya 198 sampai 200 ya. Ini jadi swing low-nya kalau ditarik tren dari atas. Dari sini aja ya, dari atas nih.
Kalau ditarik tren dari atas nih ya harusnya udah breakout ya, dan dia udah di atas EMA 20, EMA 60. EMA 20-nya juga sudah melengkung ke atas. Jadi tetap ada peluang BCIC lanjut naik Senin besok ya. Targetnya bahkan bisa ke 200. Tapi kembali lagi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk BCIC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping di tanggal 5 atau di tanggal 12 Juni nanti, saya akan adakan kelas untuk belajar scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga ada grupnya. Dan di sana saya aktif untuk menginfokan saham-saham yang bisa di scalping sampai Bapak Ibu bisa mandiri dengan menggunakan teknik yang saya ajarkan ya. Bukan kelasnya itu 2 kali, cuman mungkin di tanggal 5 atau tanggal 12 nanti saya infokan di WhatsApp kalau sudah daftar via Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.